Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal izzata wal karamata liman ata'ah wa qadha bidhillati wal hawani liman asah wa huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Raudhatul Musyawarah Kemayoran, Surabaya, dan segenap pemirsa TV 9 Nusantara rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah libur hari raya dan puasa kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Gimana, sehat semua Bu? Bapak-bapak sehat semua nggih? Sampun puasa semuanya, sampun hari raya semuanya. Alhamdulillah, semoga ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, dan juga semoga kita nanti dapat sampai bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Di bulan Syawal ini, alhamdulillah kita memulai kegiatan kembali. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Yang kerja sudah mulai kerja lagi, yang belajar sudah masuk belajar lagi. Nggih. Yang mau meneruskan cita-citanya diteruskan lagi, yang ngaji juga ngaji lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, semoga segala apa yang kita usahakan dimudahkan oleh Allah. Semoga lancar semuanya, amin. Sukses semuanya, amin. Barokah semuanya, amin ya Rabbal. Para bapak, para ibu, barokah. Kita selalu minta barokah. Nggih napa nggih? Napa niku barokah, Bu? Barokah, kenapa? Awet. Apalagi? Kenapa? Barokah. Saya minta barokah, semoga barokah dari Allah. Kenapa? Cukup, ya. Rezeki yang barokah, rezeki yang gimana? Yang sehat, ya. Umur yang barokah, umur yang sehat. Apalagi? Ilmu yang barokah apa? Manfaat, ya bagus. Az-ziyadah wal manfaat, bertambah dan bermanfaat. Barokah ini merupakan anugerah dari Allah kepada kita semua. Dan banyak kita mendapatkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, juga beberapa doa kita yang menggunakan kata-kata barokah. Sekarang musim pernikahan, nggih, manten di mana-mana. Yang punya bubuhan sedang bingung sekarang ini. Gini bang, nggih. Di antara doa ketika selesai akad nikah, nopo Pak? Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Barakallahu laka wa baraka alaika, dan keberkahan kepadamu. Wa jama' bainakuma fi khair, semoga Allah mengumpulkan kamu berdua semestri dalam keadaan kebaikan. Barokah. Salam kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barokah itu dari Allah. Yang artinya kalau oleh Allah diberikan keberkahan,
maka apa yang kita miliki akan bertambah, akan bermanfaat, akan menjadikan kebaikan untuk kita. Rizki yang barokah bertambah dan bermanfaat, alhamdulillah. Ilmu yang barokah bertambah dan bermanfaat, menyenangkan orang, memudahkan orang, alhamdulillah. Keluarga yang barokah, yang tenang, tentram, adem, ayem, walaupun belanja agak-agak kurang, Bu. Gini apa nggih, Bu? Barokah niku. Nah, sekarang bolehkah kemudian minta barokah melalui media-media lain? Umpamanya minta barokah dengan satu tempat, minta barokah dengan satu media, minta barokah dengan seseorang. Boleh enggak melalui itu? Nah, di sini kita kadang-kadang menemukan di sebagian masyarakat datang ke kiai minta barokah, datang ke kuburan aulia minta barokah, datang ke setempat mohon barokah. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Tergantung niat dan caranya. Tergantung nopo? Niat dan cara. Kalau minta barokah itu meyakini dia yang berikan keberkahan, tidak boleh. Karena al-barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai kalau nyuwun barokah jenengan kiai, yakin kiai yang berikan barokah kepada dirinya? Enggak benar. Tapi kalau yakin Allah yang berikan keberkahan melalui kesolehan ulama, melalui ilmu ulama, tapi yakin Allah yang berikan keberkahan, boten nopo-nopo. Itu hanya wasilah mawon, wasilah saja. Gini apa nggih? Datang ke makam para aulia, ke makam para nabi, datang ke makam Rasulullah, mohon barokah. Boleh enggak? Tergantung niat dan cara. Kalau niat dan cara yakin bahwa Allah yang berikan keberkahan, wasilahnya melalui beramal soleh di kuburan para aulia, membaca bacaan yang baik, salawat kepada Rasulullah, boten nopo-nopo. Hakikat yang berikan keberkahan niku Allah. Datang ke kuburan para nabi juga begitu. Asalkan yakin yang berikan keberkahan niku Allah, bukan kepada yang lain. Nabi Muhammad itu juga beliau sangat memperhatikan setempat. Contoh umpamanya Masjid Quba. Masjid Quba niku Pak, masjid yang pertama. Masjid yang pertama. Ketika Nabi Muhammad hijrah di Mekah ke Madinah, mendirikan Masjid Quba. Nah, Rasulullah itu tabaruk dengan Masjid Quba. Rasulullah itu bersolat di Masjid Quba, mohon kepada Allah. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba'a kulla sabtin masyian aw rakiban. Nabi Muhammad itu datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik itu berjalan kaki ataupun naik kendaraan. Karena itu keutamaan Masjid Quba. Bahkan kalau jenengan umroh dari hotel, wudhu dengan bagus, berangkat ke Masjid Quba, lalu sholat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala umroh. Ini yang artinya bahwa Nabi Muhammad juga menghormati satu tempat, mohon barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga tabarruk dengan asarin Nabi, bekas Nabi. Boleh enggak? Boleh enggak? Jenengan sakit
datang ke kiai, oleh kiai dikasih air, diminum, setelah didoakan. Boleh enggak? Boleh enggak? Tergantung niatnya. Kalau niatnya, keyakinannya itu air yang memberikan pengaruh, boten angsal. Boten angsal. Tapi kalau keyakinannya, niatnya itu hanya wasilah, hakikat yang menyembuhkan itu Allah, boten nopo-nopo. Itu tabarrukan bidu'ail ulama wassalihin melalui media air itu. Tergantung niatnya. Maka tidak bisa diklaim, oh, ini syirik, ini salah. Bukan niat dan cara. Pernah ada sahabat datang ke Nabi Muhammad, Rasul, saya ini sakit Rasul, minta tunggu jenengan Rasul. Rasulullah ambil air. Kemudian air itu dibacakan Fatihah, ditiup, monggo diminum. Diminum oleh sahabat yang minta itu. Setelah diminum dengan izin Allah, sembuh penyakitnya. Dengan izin Allah, sembuh penyakitnya. Barokahnya minum air yang didoakan oleh Rasulullah melalui surah Al-Fatihah. Tapi kata Rasulullah, jangan meyakini ruqyah ini yang menyembuhkan. Hakikat yang menyembuhkan itu Allah. Ini. Nah, orang yang biasa itu tidak memperbolehkan, langsung diklaim. Pokoknya yang minta air pasti syirik, pasti minta ke orang itu. Tidak mesti. Tergantung niat dan caranya. Gini nggih? Gini nggih? Sama juga orang ke masjid. Insya Allah husnudzon kita orang ke masjid pasti niat sholat, niat ibadah. Gini nggih? Ada enggak yang ke masjid niat gosok sandal? Ada enggak? Ada. Mana orangnya? Ada enggak yang ke masjid itu hanya cuma untuk tempat tidur-tiduran? Hotel bintang 9. Nah, kita jangan sampai suudzon kepada orang atau husnuzon kepada orang, tergantung. Ya, orang minta air ke Rasulullah. Ya kita lihat niatnya karena Allah, oleh Rasulullah didoakan sembuh. Itu namanya itu tabarruk bilma, dengan air yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tabarruk itu dengan apa? Dengan baju Rasulullah. Ini hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ketemu nggih? Coba nggih. Mohon barokah katanya. Iya. Layang nggih. Nggih. Coba itu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis Abdullah Maula Asma an Asma binti Abi Bakar. Coba nggih. An Asma binti Abi Bakar, halaman berapa? 261. 261. An Asma binti Abi Bakar qal akhrajat ilayya jubbatan toyalisatan 'alaiha labinatu shibrin min dibaj israwani wa farrajaha makfufan bihi qalat hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha kanat inda Aisyata falamma qubidat Aisyatu qabadatha ilayya fa nahnu nawsiluha lil marid minna yastashfi biha. Rawahu Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Dari Asma binti Abi Bakar. Asma itu adiknya Siti Aisyah, iparnya Rasulullah, putranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari Maula, dari budaknya Asma binti Abi Bakar. Berkata Maula Asma, akhrajat ilayah, mengeluarkan kepadaku. Siapa? Asma, tuannya itu.
Jubbatan toyalisatan alaiha labinatu syabrin min dibat kisrawani. Jubah, ya, jubah yang bagus, yang di situ ada lubang dari tenun dan juga wa farjaha makfufani, dan dibelah menjadi dua belah. Qalat, berkata siapa? Asma, kata Maula, hadhihi jubbatu Rasulillah, ini adalah jubahnya Rasulullah. Kana yalbasuha, Rasulullah itu memakai jubah ini. Kanat inda Aisyata, jubah ini dipegang oleh Siti Aisyah. Falamma qubidat Aisyah, setelah Aisyah itu wafat, qabadatha ilayya, kemudian Siti Aisyah itu memberikan kepada saya, suruh pegang. Fanahnu nausiluha, ini yang mahalus syahidnya. Fanahnu nausiluha, maka kami membasuhnya jubah itu lil marid, untuk orang yang sakit, minna, di antara kami, yastashfi biha, yang mengharapkan kesembuhan, biha, dengan barokah dari baju Rasulullah itu, dari jubah itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi pembantunya Asma itu cerita, saya dahulu itu oleh Asma, tuan saya, Asma binti Abi Bakar, dikasih jubah, ya, dikeluarkan satu jubah, yaitu jubah Rasulullah. Dan jubah itu sebenarnya itu dipegang oleh Siti Aisyah, mbaknya. Tapi kemudian setelah Siti Aisyah itu wafat, dipegang oleh Asma, oleh adiknya itu. Nah, kata Asma binti Abi Bakar, setiap ada orang sakit datang ke saya celupkan jubah itu ke air, air disuruh minum ke orang yang sakit, dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah sembuh. Fanahnu naghsiluha lil maridi minna yastashfi biha, maka kami membasuhkan jubah itu untuk orang sakit, yastashfi biha, dengan mengharapkan kesembuhan, barokah dari jubah itu. Kira-kira Asma binti Abi Bakar syirik enggak kira-kira? Syirik enggak? Yang nyelupkan jubah diberikan ke orang yang sakit supaya sembuh, syirik enggak? Enggak syirik. Kenapa? Beliau tahu, tidak yakin jubah ini yang akan menyembuhkan. Hakikat yang menyembuhkan itu Allah. Wasilahnya wasilah jubah, tabarukan, mohon barokah dari jubahnya Rasulullah. Ini tabaruk ini. Yakin Allah yang menyembuhkan. Wasilahnya wasilah jubahnya Rasulullah. Kenapa jubah Rasulullah? Karena keutamaan Rasulullah. Karena fadilah Rasulullah. Dengan meyakini Rasulullah yang menyembuhkan, dengan meyakini jubah yang menyembuhkan, hakikat yang menyembuhkan siapa? Allahu syafi, Allahul kafi. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Wasilah penyembuhannya bisa medis, bisa non medis. Ini namanya tabaruk, mohon barokah, ngalap berkah menurut kita. Jadi jangan langsung dituduh, wah itu yang minum dari cuciannya mesti syirik. Belum bisa dipastikan niatnya apa, tujuannya apa, caranya apa. Dulu Rasulullah itu pernah berwudu, tetesan wudunya itu banyak yang kemudian rebutan untuk minum sisa tetesan wudu Rasulullah. Tabarrukan biwudu'ir Rasul, mohon barokah dengan air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itu tabarruk namanya, itu mohon barokah. Baik itu lijalbil khair atau lidaf'i syarr, untuk memudahkan mendatangkan kebaikan atau untuk menolak kejelekan. Itu barokah. Jadi barokah itu, minta barokah itu berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan juga menghilangkan kejelekan. Dibela Rasulullah. Nah, ini penyakit bisa sembuh. Maka kita yakin kalau yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kemudian dia punya keyakinan, sudah Allah yang menyembuhkan. Saya tidak mau ke dokter. Kalau saya sakit, sudah tawakal kepada Allah, wis, yo mate. Napa? Malah itu nggak boleh, itu namanya itu Jabariyah. Nggak boleh. Kata Rasulullah, fa inna likulli da'in dawa fatadawau illal maut. Setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah kecuali mati. Jadi berobat itu temannya wasilah, tabarruk dengan obat itu, tapi hakikat yang menyembuhkan siapa? Allah. Nah, metode penyembuhan itu ada yang medis, ada yang non medis. Yang medis itu melalui ilmu kedokteran. Oh, kalau obat ini setelah diteliti melalui ilmu kedokteran, seperti dahulu itu Ibnu Sina punya kitab Asy-Syifa. Beliau itu punya buku, kitab rujukan tentang kedokteran. Obat ini, manfaatnya ini, tumbuh-tumbuhan ini, menyembuhkan ini. Kalau kulit manggis bisa menyembuhkan hipertensi, menyembuhkan kencing manis. Itu mulai penelitian yang oleh para ulama, oleh para ahli, kemudian dirumuskan menjadi ilmu kedokteran medis. Wasilahnya tabarruk melalui obat yang sifatnya medis. Hakikat yang menyembuhkan siapa? Hakikat yang menyembuhkan siapa? Allah. Apakah pasti kalau minum obat A kemudian diminum pasti sembuh? Belum tentu. Kalau pasti sembuh, dokter nggak mati, Pak. Dokter nggak mati. Dokter ada yang sakit nggak? Dokter ada yang mati nggak? Sudah tahu obatnya, kok masih mati, kok masih sakit? Karena hakikat yang menyembuhkan itu Allah. Itu yang pengobatan melalui medis. Jadi orang yang berobat ke dokter, tergantung niatnya. Kalau dia yakin dokter yang menyembuhkan, syirik dengan dokter dia. Kalau yakin, ya hakiki, bukan majazi. Wis, pokoknya aku nih dokter iku. Apalagi diobati, dipegang sudah sembuh. Saking yakinnya. Kalau ini hakiki, bisa syirik dengan dokter itu. Tapi kalau itu majazi, hanya sebagai kata kiasan, saking mantapnya, ya nggak apa-apa. Tetap yakin bahwa yang menyembuhkan Allah. Cuma wasilah dokter ini sangat punya pengalaman dan pengaruh kepada saya, belum diobati, dipegang sudah sembuh. Ya itu hanya majazi, bukan nopo-nopo. Ada Pak yang seperti itu. Itu yang medis. Jadi tergantung keyakinannya. Tidak langsung kita tuduh, enggak. Sangat tergantung kepada keyakinan dan cara. Juga ada pengobatan non medis. Pengobatan non medis itu pengobatan melalui yang bukan ilmu kedokteran. Bisa melalui doa. Ya, bisa melalui apa? Doa. Ya. Datang sampean sakit, diusap kepalanya, langsung hilang kepalanya, Pak. Karena hilang sakit kepalanya, Pak. Nah, loh iya, barokah. Barokah. Nah, doa bisa melalui wasilah, media. Bisa media air, media benda-benda yang lain, media makanan, media yang lain. Sepanjang itu tidak najis dan tidak maksiat, itu boleh. Boleh. Ya. Nah, ini baju Rasulullah, jubah Rasulullah oleh Asma binti Abi Bakar
yaitu iparnya Rasulullah, ketika ada orang sakit dicelupkan ke air. Airnya suruh minum. Dengan izin Allah kemudian sembuh. Tabarruk dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu ngalap berkah. Itu tergantung niat dan caranya. Kalau yakin itu dari Allah, mantap itu dari Allah, cuma tabarukan dengan asarin Nabi, tabarukan dengan asaris salihin, orang-orang soleh, itu tidak merusak akidah kita. Yang merusak akidah kita, kalau kemudian mantap yakin media itu yang punya pengaruh, menghilangkan peran Allah, itulah yang dianggap kemudian mengganggu kepada akidah kita. Jadi ngalap berkah itu boleh. Caranya tata niat, tata cara. Tata niat, saya datang ke kiai ini ngalap berkah. Semoga dengan barokah ilmunya kiai wali ini oleh Allah diberikan kemudahan, ujian cepat lulus, belajar tambah pinter, rezeki dimudahkan oleh Allah, hutang cepat bayar. Tapi yakin hakikat yang berikan itu siapa, Pak? Allah. Wasilahnya tabarruk bil ulama, tabarruk bil nabi, tabarruk bis salihin, tabarruk dengan amal-amal yang saleh. Selanjutnya para bapak yang saya hormati, kita lanjutkan at-tawassul bis salihin. Tabaruk ini kaitannya dengan tawassul. Nggih, terusannya nggih. Kaitannya itu, sebenarnya itu tawassul media saja. Cuma tabaruk itu lebih kepada sifatnya benda. Kalau tawassul itu ada beberapa tingkatan. Itu lanjutannya ketemu nggih? Pertama ada at-tawassul bi asma'illahil husna. Tawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Kita doa supaya tepat dikabulkan, Pak. Tawassul dengan nama Allah yang mulia. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Karim. Ya Allah yang maha memberikan rizki, yang maha kaya, yang loman. Ya Allah, anugerahkan rizki kepadaku. Panggil dahulu Allah dengan menyebut nama yang mulia, lalu minta. Itu tawassul bi asma'illahil husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama yang baik, maka mintalah dengan nama Allah yang baik itu. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh kita. Tawassul dengan apa? Amal soleh kita. Kita baca bacaan yang baik, baca Al-Quran, baca salawat, berzikir, bersedekah. Amal soleh kita, tawassul dengan amal soleh kita, minta kepada Allah, tawassul dengan amal soleh kita, sepakat ulama boleh. 3 orang di gua yang ketup ke gua nggak bisa keluar, berdoa kepada Allah, tawassul dengan amal solehnya masing-masing, akhirnya terbuka gua itu. Yang ketiga yaitu tawassul bin nabi, tawassul dengan nabi yang masih hidup. Yang keempat, tawassul bin nabi ba'dal wafat, setelah wafat. Yang kelima, tawassul bi salihin, tawassul dengan orang-orang saleh. Yaitu para sahabat, para ulama, para aulia. Itu tawassul namanya dengan amal-amal yang saleh. Pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, terjadi paceklik. Ya, waktu itu nggak ada hujan, kering. Dan di zaman Nabi itu kalau sudah lama nggak hujan, sholat istisqa, turun hujan. Kalau sekarang nggak usah istisqa, hujan terus, Pak. Musim kemarau masih hujan. Nggih. Nah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini bertawassul dengan Al-Abbas, paman Rasulullah. Ini dalam hadis sahih Rahul Bukhari an Anas bin Malikin anna Umar bin Khattab
kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Sayyidina Umar bin Khattab kana ada idza qahatu, kalau sudah musim paceklik, istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib, bertawasul dengan minta apa? Hujan dengan tawasul kepada Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Faqalah, maka berkata siapa? Umar bin Khattab, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina. Allahumma ya Allah, inna sunya kami, kunna ada kami, natawassalu ilaika, bertawasul kami ya Allah, ilaika kepadamu, binabiyina, dengan nabi kami. Ya Allah, aku dahulu ketika Nabi ada berdoa, bertawasul ketika hujan ini dengan Nabi jenengan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatasqina, kemudian dengan tawasul kepada Nabi, jenengan ngasih hujan. Jenengan ngasih hujan ya Allah. Wa inna natawassalu ilaika bi amin nabiyina fasqina. Nah, Nabi sudah wafat ya Allah. Maka sekarang kami bertawasul ilaika kepadamu ya Allah, bi amin nabiyina, dengan paman nabi kita. Dengan paman nabi kita. Fasqina, maka anugerahkan hujan kepada kami ya Allah. Qala qaisqaun, maka dengan doanya Sayyidina Umar itu yang bertawasul dengan Al-Abbas amun Nabi, kemudian diturunkan hujan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab bertawasul kepada Al-Abbas, paman Nabi. Paman Nabi itu bukan Nabi, termasuk orang-orang saleh minas sahabat. Apakah Sayyidina Umar dianggap syirik karena bertawasul dengan Al-Abbas? Syirik enggak? Ya tidak. Wong beliau yang dijamin masuk surga. Yang dijamin masuk surga. Asalkan ditata niatnya dan ditata caranya. Apa niatnya? Tetap minta kepada Allahus Samad. Allah tempat meminta. Caranya, ya jangan cara yang maksiat, cara yang diridhoi oleh Allah. Nah, di sini coba lihat. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab berdoa, Allahumma inna kunna natawassul ilaika binabina fatasqina. Ya Allah, kami dahulu bertawasul dengan Nabi jenengan, Nabi Muhammad, kemudian jenengan itu menghujani kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Ya Allah, sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami, paman Nabi Muhammad, ya Allah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, fasqina, tolong hujankan kami ya Allah. Tolong turunkan hujan untuk kami ya Allah. Ternyata doanya Sayyidina Umar itu manjur, mustajab, karena tawasul dengan as-salihin, yaitu Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Fasqun, kemudian itu dihujankan. Itulah Bapak Ibu, berarti bertawasul itu boleh. Tidak bisa langsung kita klaim menyalahkan orang, juga tidak langsung kita membenarkan orang. Asalkan tadi itu tata caranya, jangan minta kepada yang selain Allah. Yang tidak benar, minta kepada yang selain Allah. Sampai datang ke kuburan, Mbah, kalau nyuwun nomor, Mbah. Nah, itu enggak boleh. Ya. Mbah, kalau nyuwun cepat dapat jodoh, Mbah. Itu yang enggak boleh. Tapi sampean datang ke kuburan Sunan Ampel, ke Sunan Giri, Sunan Bonang, orang-orang soleh yang lain datang ke Nabi Muhammad, kuburan Nabi Muhammad di Madinah. Kita baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, baca zikir, baca salawat, berdoa kepada Allah.
Ya Allah, semoga dengan barokah amal soleh kami, mendoakan kepada para almarhumin, kepada para ulama, pada salihin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Tetap minta kepada siapa? Minta kepada siapa? Allah. Nah ini, tapi kadang-kadang ada yang nuduh, wah itu, datang kuburan itu, minta ke kuburan. Nah itu berarti suudzon dengan orang. Nggak boleh suudzon, Pak. Nggak boleh suudzon. Harus yakin, jelas, kira-kira di apa. Mantap. Bukan hanya diperkirakan saja. Itulah para bapak para ibu, kita menilai perilaku seorang tidak langsung ke secara zahir saja. Makanya mari kita kembangkan husnudzon. Apalagi ini sudah bulan Ramadan, ya. Kita bersihkan hati, hilangkan suudzon, buruk sangka antar kita. Sudahlah sama muslim kita bina ukhuwah Islamiyah. Gini apa nggih? Soal khilaf itu pasti ada sampai kiamat tidak akan selesai. Mari kita kerjakan apa yang diyakini, tapi toleransi yang lain yang punya keyakinan lain. Jangan gampang-gampang menuduh orang itu syirik, kafir, murtad, naudzubillah. Kalau ucapan tuduhan itu dituduhkan kepada orang yang dituduh tidak kafir, tidak syirik, maka tuduhan itu kembali kepada orang itu. Kembali kepada orang itu. Makanya hati-hati. Kita jangan sampai gampang-gampang untuk membuat tuduhan kepada orang lain. Para yang saya hormati, dengan demikian tabarruk ngalap berkah itu boleh. Dengan syarat niatnya benar, tetap meyakini yang berikan itu berkah hanya Allah melalui orang-orang atau media atau sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawasul itu juga boleh asalkan meyakini yang memberikan itu Allah, yang menerima doa itu Allah. Cuma wasilah yang diizinkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo para bapak, para ibu saya hormati. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo para bapak, para ibu saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui ini sering terjadi orang datang kepada Bapak Dukun atau para normal. Yaitu hukumnya bagaimana Ustadz? Ini bukan hanya di Jawa Timur, hampir seluruh Indonesia. Itu kadang-kadang minta ini, minta itu. Apakah itu termasuk syirik atau bagaimana itu Ustaz? Ya, bagus. Bagus. Man atakahinan fasaddaqahu faqad kafar. Rawahu Muslim. Barang siapa yang datang ke dukun dan yakin kepada dukun itu berbuat kekafiran. Lalu siapa dukun itu? Dukun itu orang yang bisa berbuat sesuatu yang di luar kebiasaan manusia dengan cara bersekutu kepada Allah, menyekutukan Allah dan minta kepada selain Allah. Itu dukun atau tukang sihir. Jelas syirik kafir kalau minta ke dukun. Bah, kalau nyuwun nomor bah, atau biar ingin naik pangkat datang ke dukun. Dengan cara dukun itu minta kepada selain Allah, bersekutu dengan setan. Itu dukun. Tidak boleh. Ada mbah dukun, nah, mengobati pasiennya, nggak boleh itu. Nah, orang dohir, orang awam itu kadang-kadang tidak dapat membedakan antara dukun dengan tabib atau dukun dengan ulama, orang soleh. Pokoknya yang bisa membantu orang dukun, nggak tentu. Karena itu termasuk amrun khariqun lil adah. Sesuatu di luar kejadian manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau kepada Nabi nama itu mukjizat. Mukjizat.
Kalau kepada orang wali namanya itu karomah, keramat. Kalau kepada orang soleh namanya itu maunah. Mukjizat, karomah, maunah, bagus. Ulama, orang soleh, ahli zikir didatangi, Mbah, Yai, kula nyuwun petulung jenengan supaya saya ini musibah saya oleh Allah, dengan izin Allah dihindarkan dari musibah ini. Oleh Yai itu dengan berdoa kepada Allah, lalu kemudian mohon kepada Allah, didoakan orang itu. Itu bukan dukun. Bukan dukun. Itu maunah. Kalau wali karomah, kalau nabi mukjizat. Nah, yang keempat itu yaitu sihir atau istidraj. Itu yang enggak boleh. Maka kita lihat dohirnya, dukun atau tukang sihir dengan nabi atau dengan orang soleh itu seakan-akan sama. Coba ketika Nabi Musa diadu dengan tukang sihirnya Fir'aun. Kalau mata awam kita sama. Ya, oleh Fir'aun diadu kehebatan Nabi Musa dengan kehebatan tukang sihirnya. Dikumpulkan di lapangan yang luas, diundang semua rakyatnya menyaksikan. Kalau sekarang itu style semua TV-TV itu, termasuk TV 9 semua itu. Morelis siaran langsung. Kumpul semua, kata Nabi Musa, ayo siapa yang mau memulai? Saya yang melempar atau Anda yang melempar? Kata tukang sihir, saya, dia yakin bahwa menang. Dia lempar tali menjadi ular. Tampar jadi ular. Besar. Yang akan menggigit orang itu. Nabi Musa, gimana caranya? Oleh Allah, fa'alki asaka. Musa, lemparkan juga tongkatmu itu. Dilemparkan tongkatnya Nabi Musa, berubah juga jadi ular. Talqaf yang mendapat memakan ular-ular itu. Itu kalau lihat dohirnya Pak, sama kan? Merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Nabi Musa tongkat dirubah jadi ular. Tukang sihir tali dirubah jadi ular. Lihat dohir, ya podo ular. Tapi yang bedakan siapa yang mengerjakan, bagaimana cara mengerjakan. Ini yang menyangkut hukum. Yang dikerjakan Nabi Musa itu mukjizat dari Allah. Yang dikerjakan oleh tukang sihir itu sihir dengan cara bersekutu dengan setan, mengingkari Allah. Itulah yang yakin dengan tukang sihir termasuk syirik kafir. Tapi kalau yakin dengan mukjizat, karomah atau maunah termasuk yang diperbolehkan. Nah sekarang juga begitu di masyarakat kadang itu orang pintar. Itu lihat, kalau orangnya itu ahli ibadah, ahli zikir, ahli salat, tidak dikenal bermaksiat, itu yakin minimal itu maunah. Tapi kalau sudah potongannya nggak pernah salat, nggak pernah ibadah, humbillah, wis gak usah itu. Jelas lagi? Karena hati-hati sekarang ini seperti itu. Kadang-kadang cinta ditolak, dukun bertindak. Nggih, monggo silakan. Nggih, monggo pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang kita ke kiai dikasih seperti pegangan huruf Arab pego gitu ya, atau potongan ayat Quran gitu ya, asma gitu ya, itu dikategorikan syirik apa enggak ya? Tergantung lagi. Tergantung kepada apa? Tergantung kepada apa? Gantungan. Nggak tergantung kepada yakin dan caranya. Terutama itu tamimah, at-tamaim. Di zaman jahiliyah itu apa? Tamaim seperti itu, jimat, gantungan, pegangan, itu juga ada. Nah, para sahabat itu bertanya Rasul, saya ini sudah punya keahlian memberikan
jimat-jimat ini Rasul gimana? Boleh. Kata Rasulullah, la ba'sa malam yakun fihi syirkun. Enggak apa-apa sepanjang itu tidak ada unsur kesyirikan. Boleh. Apa kesyirikan itu? Ya niatnya tidak syirik, tetap itu meyakini Allah yang memberikan, itu cuma wasilah. Juga medianya yang ditulis itu ayat-ayat Al-Quran, yang dibaca itu ayat-ayat Al-Quran, tidak mengandung syirik, itu boleh. Yang tidak boleh, kalau di dalam isinya ono coroko, atau hal-hal yang situ ngundang-undang setan. Jadi tidak semuanya kemudian jimat itu pasti salah, ya. Kemudian pengobatan alternatif tidak mesti salah, tergantung cara dan niatnya. Karena di zaman Rasulullah sudah ada. Rasulullah pernah mengerjakan hal itu, sahabat juga mengerjakan hal itu. Maka pegangan seperti itu tergantung. Kalau itu memang ayat Al-Quran, tabarukan dengan ayat Al-Quran ini, meyakini Allah yang memberikan, tidak apa-apa, boleh saja, tidak mengandung kesyirikan. Dan itu mudah-mudahan hati kita oleh Allah diberikan kebersihan oleh Allah, terhindar dari syirik semuanya, dan kita lurus dan tidak gampang untuk menuduh orang-orang itu syirik dan kafir. Dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman wa ala kulli hal. Allahumma tabi hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la saqaman illa syafaita wa la masan la yasarta wa la hajatun tujalul akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.